Simak bersama laporan sekaligus sambutan Ketua Panitia Deklarasi yang saya sebut namanya satu persatu. Wabil khusus Bapak Kiai Rahmat Basuki Rahimahumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini dalam rangka acara silaturahmi dan deklarasi paslon kita semuanya mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya dalam sak putaran. Amin Allahumma amin. Jadi bukan satu putaran tapi sak putaran. Beda mungkin. Baik, nanti akan dikumandangkan deklarasi oleh Gus Fahrudin, mungkin sebagai latihan nanti untuk deklarasi. Kita ucapkan bersama-sama ketika saya mengucapkan Prabowo menang sak putaran. Sekali lagi, Prabowo Gibran menang sak putaran. Alhamdulillah, tepuk tangan. Pondok pesantren ini maka paslon Prabowo Gibran bisa, seperti kita ketahui bahwa sosok Bapak Haji Prabowo merupakan seorang tokoh yang tentu kita Gus Dur pernah berkata, pernah mendiko bahwa Pak deklarasi jaringan Kiai Muda Pesantren Kabupaten Kebumen. Kepada yang terhormat penindakan terorisme, juga saya hadir di sini untuk memakamkan di TMP Kebumen. Dan saya tidak lupa satenya. Sate apa? Bawangnya oke. Dan itu yang mengangenin, alhamdulillah. Sambut pangsi. Nah, saya ini juga termasuk pemilih pemula. Jadi milenial juga ini. Bukan milenial, pemilih pemula itu 17 tahun. Jadi kalau yang sudah umur 17 tahun nyoblos pertama kali, saya umur 62 tahun nyoblos pertama kali. Jadi karena waktu lulus SMA belum waktunya nyoblos, belum pemilih. Masuk akademi kepolisian nggak boleh nyoblos 4 tahun. Dinas dari IPDA sampai bintang 3 kurang lebih 34 tahun nggak boleh nyoblos. Nah, saat ini termasuk pemilih pemula. Alhamdulillah. Saya tanam durian, saya tanam jeruk, saya tanam kelengkeng, saya tanam monggo pinarak menawi tindak wonten Jakarta namun 1,5 jam Bogor. Terus kedua Bogor. Ini sekarang sudah monggo sebentar. Mulai ada yang derek Gus Fahrudin nanti ke Jakarta, tinggal Kak Gus, kita panen dulu Gus. Jadi ini saya bocorkan juga Januari pertengahan sampai Maret itu panen. Dan pakai rawe pada Maret, rampung. Telas. Ini aku rawuh tanggal 14 Februari, ampun nggih. Tanggal 14 panjenengan kedah wonten TPS masing-masing, ngajak jamaahnya, ngajak santrinya, ngajak keluarganya yang sudah waktunya memilih untuk, dan ampun kalian nomor pinter, nomor 2 Prabowo Gibran. Tapi sing kene kelalen orang angkat tangan. Prabowo Gibran menang. Prabowo Gibran menang. Sambil mengangkat tangan dan tangan kanan dan menunjukkan nomor 2. Saya mulai. Kami warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang tergabung dalam jaringan Kiai Muda
Pesantren Kabupaten Kebumen dengan ini menyatakan sikap memperjuangkan dan memenangkan Capres Cawapres nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka menang hanya dalam sak putaran di Pilpres 2024. 2. Menghimbaukan kepada seluruh jaringan Kiai Muda Pesantren Kabupaten Kebumen untuk dapat bahu-membahu dan bekerja sama untuk memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. 3. Menghimbau kepada jaringan Kiai Muda Pesantren Kabupaten Kebumen untuk melakukan mujahadah setiap malam Rabu untuk kemenangan pasangan Capres Cawapres 02 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Putaran Pak Prabowo Gibran Alhamdulillahirabbil alamin. Gus Rahmat Dasuki. Terus Nurulhuda Alafin. Kegiatan pada siang hari ini apa nih Pak, bisa dijelaskan? Ya, kami menghadiri deklarasi jaringan Kiai Muda Pesantren Kebumen yang mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden, calon wakil presiden nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan dari TKN saya hadir memberikan apresiasi dan terima kasih atas semangat dari para kiai, para gus dan santri-santri muda yang ada di Kebumen ini yang ingin bagaimana yang telah dilakukan pembangunan oleh Pak Presiden Jokowi ini bisa dilanjutkan. Antara lain akses jalan infrastruktur tol itu nanti dari masuk Cilacap, masuk Purwokerto, Cilacap Purwokerto akan menuju Kebumen dan Jogja. Kemudian juga embung-embung yang dirasakan selama ini oleh masyarakat Kebumen itu akan ditambah dan di jaringan-jaringan irigasi ya, sampai ke desa-desa. Termasuk juga ketersediaan pupuk karena program Prabowo dan Gibran nomor 2 itu ada bagaimana meningkatkan produktivitas petani. Oleh karenanya ketersediaan pupuk harus terus ada dan akses memperolehnya harus lebih mudah. Jadi cukup pakai KTP. Ini nantilah yang akan terus disosialisasikan oleh teman-teman kiai, santri kepada masyarakat penduduk yang ada di Kebumen ini yang mayoritas petani. Demikian. Targetnya berapa persen? Target kemenangan di. Nah, target pemenangan yang jelas Kebumen ini untuk perolehan Capres, Cawapres nomor 1, 2, 3 ini kita punya target harus memenangkan 02. Pak, strateginya melihat Jateng ini kan bisa dikatakan seperti kandang bandeng itu Pak. Strateginya 02 untuk memenangkan ini seperti apa? Ya strateginya yang sekarang hasil survei yang ada sekarang ini di November itu tetap terus dirawat ya oleh partai pengusung, 9 partai pengusung, kemudian oleh caleg-caleg yang
ada dari partai pengusung itu, oleh relawan yang ada tetap dirawat. Namun terus juga menarik pemilih-pemilih pemula yang masih ragu-ragu dan sebagainya untuk bisa milih pasangan calon nomor urut 2. Jadi diharapkan tadi sudah saya sampaikan kepada para kiai, para santri yang ada di sini. Saya yakinin kalau jaringan kiai muda ini solid. Tapi kita berharap beliau-beliau ini nanti juga keluar, turun, menyampaikan program-program tentang dana abadi pondok pesantren, tentang bagaimana bantuan makan gratis dan minum susu untuk para santri, dan lain sebagainya yang bisa menambah perolehan suara di Kebumen ini. Optimis ya Pak menang di Jateng? Optimis. Ya. Indikatornya apa Pak untuk itu optimisnya menang sak putaran? Ya antusias ya. Antusias masyarakat. Saya tadi masuk Kebumen itu antusias. Saya belum di sini, saya sudah ke beberapa titik tadi ya, ke Haji Ayub gitu, ke beberapa tempat. Itu antusias. Yang kedua, masyarakat Kebumen ini pengen ada keberlanjutan ya, keberlanjutan daripada program yang telah dirasakan manfaatnya dari Pak Jokowi yang menyangkut pertaniannya, peternakannya, utamanya infrastrukturnya. Dan Prabowo Gibran itu akan melanjutkan dan sekaligus menyempurnakan. Demikian. Apakah salah satunya tadi dikatakan untuk Januari ini Prabowo Gibran akan mutar di Jawa Tengah ini Pak? Ya, itulah. Jadi kita minta teman-teman semangat, dan khusus nanti di Januari Mas Gibran akan juga mengintensifkan untuk turun ke Jawa Tengah. Oh iya Pak, terkait dengan adanya penembakan di Madura ya, dari TKN itu Pak, seperti apa tanggapannya Pak? Ya, dari Capres 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran maupun Ketua TKN Pak Rosan meyakini Polri akan bisa mengungkap hal ini, dan ini sudah dirilis oleh Polda Jatim dan jajarannya serius untuk mengungkap motif maupun pelakunya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan segera terungkap. Usut tuntas berarti. Ya. Jadi jaringan game pesantren Kabupaten Kebumen terbentuk memang untuk mendukung penuh kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 02 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Untuk target di Kabupaten Kebumen 80% menang di Kabupaten Kebumen, dan kami solid untuk jaringan game muda pesantren di Kabupaten Kebumen menang sak putaran untuk calon presiden dan calon wakil presiden 02 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan setiap malam Rebu kita akan mengadakan mujahadah untuk kemenangan 02 sampai malam hari H, karena kita pilih malam Rebu karena pemilihan presiden dan wakil presiden 14 Februari 2024 itu pas hari Rabu, maka kita akan memilih, dan pada hari ini deklarasi ini juga hari Rabu Pahing. Maka dari itu iya, mujahadah sendiri itu keliling atau gimana itu? Jadi setiap masjid, musola dan tokoh-tokoh yang terjaring di jaringan game muda itu akan melaksanakan mujahadah bersama masyarakat, dan tentunya menyampaikan program-program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Pilpres 2024 besok. Ini untuk jaringan kiai muda dari 26 kecamatan semua apa? Untuk setiap korcam sudah ada, setiap perwakilan kecamatan itu sudah terbentuk, dan kami akan breakdown ke masing-masing kecamatan untuk melaksanakan program mujahadah setiap malam Rebu sampai hari H pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden 2024. Alasannya kenapa sih Gus untuk menjatuhkan pilihan Prabowo Gibran? Nah, karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kami yakin akan membangun bangsa Indonesia ke depan lebih baik, lebih maju, dan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi itu akan dilanjutkan oleh beliau untuk membangun Indonesia lebih maju lagi dan lebih baik lagi.